Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan saya Fatur Rahman dari Prodi S1 Ilmu Hukum PPJ UT Pangkal Pinang akan memaparkan tentang Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa untuk memenuhi tugas satu mata kuliah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Meskipun nilainya tetap sama, namun penerapan dan penafsirannya berubah mengikuti dinamika politik dan sejarah bangsa. Dimulai sejak era kemerdekaan, di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaan yang pada 17 Agustus 1945, dan pada 18 Agustusnya Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Fokus utamanya pada era ini adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga persatuan. Sehingga penerapan Pancasila ini adalah lebih bersifat untuk menjaga semangat perjuangan, belum dikristalisasi secara institusional. Pada masa RIS, ini setelah konferensi meja Budak pada 27 Desember 1949, Indonesia yang berbentuk RIS ini memiliki konstitusi yang berbeda, sehingga Pancasila belum disebut secara eksplisit. Pada era demokrasi liberal, jadi dimulai pada tahun 50, banyak partai dan ideologi bersaing. Dan posisi Pancasila sendiri diperdebatkan dalam sidang konstituante eh, yang dilaksanakan pada tahun 56 sampai 59. Namun, konstituante dibubarkan melalui dekret Presiden Soekarno pada 5 Juli tahun 1959 dan juga menegaskan kembali UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar negara. Pada era pasca dekret disebut sebagai era demokrasi terpimpin, di mana Soekarno menafsirkan Pancasila melalui konsep Nasakov, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Nilai Pancasila sendiri pada era ini disepelekan sebagai alat politik saja untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Soekarno. Pada era ini, demokrasi sangat menurun dan muncul berbagai ketegangan ekonomi, sosial, dan politik yang berujung pada munculnya peristiwa G30S pada tahun 1995. Eh, Setelah pecahnya G30S, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan pada 11 Maret tahun 1966 melalui surat perintah 11 Maret muncullah Orde Baru, di mana corak pemerintahan Orde Baru ini adalah menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas atau asas tunggal. Nah, salah satu yang khasnya yakni penyebar luasan program P4 atau pedoman penyayatan dan pengamanan Pancasila. Namun, seringkali implementasinya ini hanya bersifat formalistik dan dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan saja yang berlangsung selama 32 tahun. Pada tahun 98 muncul reformasi yang menggulingkan Orde Baru dan membuka demokrasi setelah kebebasan berpendapat. Di era ini Pancasila kembali direorientasi dan direvitalisasi dan tidak dijadikan sebagai alat kekuasaan, namun sebagai pedoman etis dan konstitusional melalui munculnya lembaga BPIP. Namun pada era ini muncul berbagai tantangan seperti radikalisme, individualisme, korupsi, dan degradasi moral. Berikut ini kesimpulannya dari masa ke masa Pancasila menjadi dasar negara pemersatu bangsa dan menjadi tugas dari pemerintah dan masyarakat generasi sekarang adalah menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih.